ketemu lagi di YouTube-nya Desi Kitaro. Dan sekarang berada di kamar Desi Kitaro. Nah, di sebelah kanan aku ada teman sahabat aku namanya Kamel Petir. Nih, aku mau nanya-nanya nih buat Kamel. Halo Kamel. Sayang, aduh. Apa kabar? Kita udah lama ya nggak ketemu ya, Beb. Terus gimana nih kabar kamu? Jadi gue ngikutin. Aku ngikutin kok, pantengin terus sahabat aku ini dengan YouTube channel terbarunya. Terus jangan lupa teman-teman subscribe ya. Kita dukung sahabat kita Desi. Nah, kok lu bisa nama petir itu dari mana gitu? Lucu kali lah itu ya kan, yang namanya petir-petir itu kan itu ya apa namanya, mau hujan itu ya. Ayo dong ceritain dong. Dari mana asal nama Kamel Petir? Dulu itu namaku aslinya sebenarnya Kamelia Panduinata Lubi. Jadi nama Kamelnya itu diambil dari Kamelia. Terus petirnya itu kebetulan aku pernah menjuarai acara reality show. Jadi memang seluruh orang yang ada di reality show itu namanya petir. Petir itu penghuni terakhir. Oh, bukan hantu-hantu loh ya Beb gitu. Ya. Yang ada di acara tetangga itu ya. Iya, jadi acara reality show. Oke Kamel, nih dulu kan kamu sering pernah ikutan ya di acara petir itu kan. Itu gimana? Kok bisa ikutan seperti acara-acara itu? Coba ceritakan. Gimana? Ya waktu itu dari Medan sih, perwakilan dari Sumatera Utara. Terus aku juga nggak ada niat mau daftar, mau ikut itu nggak ada. Kebetulan lagi lewat aja mereka lagi pembukaan acara petir itu di salah satu universitas Sumatera Utara. Aku lagi lewat pulang kuliah tuh Beb, ceritanya. Terus ada satu orang yang datengin aku, Mbak, tolong dong daftar apaan nih gitu. Ini acara petir itu penghuni terakhir. Nah, kenapa datangin saya? Kan itu banyak yang antri. Aduh, ribuan Beb yang antri. Itu pada saat itu lo diantar manajer atau siapa? Enggak, pulang kuliah sendiri. Sama adekku kebetulan lagi jalan. Terus katanya kita lagi cari yang cute. Mungkin dulu aku cute kan ya. Masih ABG ya Beb, masih ABG gitu. Auranya cetar melintir kemana-mana mungkin. Terus kemudian karena kerasa kasihanku lihat si abang-abang itu datangin aku, abang-abang ya mungkin pekerja situ lah. Jadi aku akhirnya nulis aja Beb, asal-asalan nama ya, nulis biasa. Kemudian lolos 50 besar mungkin, terus jadi 5 besar, jadi akhirnya aku lolos mewakili Sumatera Utara ke Jakarta. Nah, terus keseharian Kamel Petir ini apa nih? Dulu ya. Dulu keseharian aku tuh selain kuliah, aku kebetulan kuliah dulu awalnya S1-nya di Sarjana Ekonomi Akuntansi, sekarang udah S2 sih Komunikasi Politik. Terus dulunya itu aku mantan atlet taekwondo Beb. Ya, awas hati-hati para laki ditonjok. Tapi tetap kalau melawan laki tetap kalah ya. Jadi dulu aku tuh mungkin karena aku atlet taekwondo makanya aku bisa lolos ke petir, mungkin karena itu. Abis dari situ juga selain di Medan itu dulu aku pernah salah satu putri intelijensia di Medan. Jadi memang anaknya aktif lah. Oke. Ya, secara Kamel masih gitu muda-mudanya ya. Masih muda ya kan. Masih kepengen ya berorganisasi lah. Kamu pernah nggak ninju orang? Tinju orang gimana nih? Maksudnya ninju cowok yang nakal gitu terus gue tinju ya, atau pokoknya gimana? Entah penjahat kek, entah lu cowok lu selingkuh ditonjok kek, apa kek gitu. Lu pernah nggak nonjok siapa gitu? Dulu aku nggak pernah pacaran Beb, bener-bener. Jadi aku itu bener-bener aktif banget karena aku dulu pengen jadi polisi. Kalau aku nggak pernah ninju orang, cuman karena aku atlet, aku tuh sering tanding kan, aku sering sparring. Nah pernah nih ini apa? Luka nih, jadi ketendang tuh
ketendang, mungkin lawanku cewek sama cewek ya, ketendangnya ini sempat sompel sedikit. Kalau ada gitu ya, kalau ada tonjok-tonjok pasti ada yang sompel. Enggak juga mungkin. Ada batu sial. Terus aku lagi, kok untung nggak lepas banyak, Beb. Dikit aja patah. Untung nggak ompong. Tapi dikit banget sih, nggak kelihatan, alhamdulillah. Tapi kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Terus pernah ini di sini sedikit ya begitulah, Beb. Biasa jahitan di sini. Kalau diperhatikan tapi nggak terlalu kelihatan. Juga dong ya. Ternyata tomboy juga ya. Tomboy banget. Jalanku dulu itu waduh parah kayak cowok gitu ya. Iya. Jadi berubah gara-gara cewek itu baru sekarang, Beb. Tomboy ternyata banget. Ya namanya kamar petir itu sama dengan namanya. Terus gimana perjalanan sekarang ini? Ya setelah dari petir aku sempat main sinetron, film-film gitu, terus latihan. Sinetron apa sih? Sinetron di Antv. Ada judulnya nggak sih lu? Ada lah, gila, parah banget sih lu. Emang nggak pernah gue julid. Silakan Anda buka YouTube. Soalnya kan ini kan channel gue, ya kan gue boleh dong agak julid. Emang harus julid dan menggigit. Gitu. Yang mana sih? Gitu kan. Kejamnya. Boleh Pak. Jadi di YouTube klik itu judulnya ada salah satunya nih ya, hantu panggilan, Beb. Bukan hantu aja ya, perempuan panggilan. Hantu panggilan. Nah itu sama Ajis Gagap, pernah main di Si Entong juga aku. Ada beberapa sinetron lah, tapi aku bukan peran utama. Tapi di situ ada, boleh klik hantu panggilan, ada lah. Pokoknya di Kamel Petir tuh ada gitu, ada lah. Nah di situ sih sinetron-sinetron kayak gitu yang kita jadi bintang tamu gitu. Karena pada saat keluar Antv aku dikontrak, Beb. Dikontrak, jadi Antv itu memang wajib memberikan, bukan wajib ya, karena dikontrak jadi dia memberikan kerjaan, Beb. Gitu. Kalau enggak saya nggak makan di Jakarta. Masa sih? Iya, seorang Kamel Petir tidak makan, bisa makan. Makannya itu secara hujan terus. Sudah sukses ya. Dulu ini ceritanya. Iya, gitu. Terus sekarang kamu jadi penyanyi dangdut tuh kapan? Aku jadi penyanyi dangdut itu, Beb. Waktu itu setelah keluar Petir itu kan 2006-2007. Nggak lama setelahnya ya main-main sinetron gitu, akhirnya aku ya mungkin karena dunianya kali ya. Terus ada satu momen yang aku diajak sama salah satu orang untuk menggantikan Sarah Azhari nyanyi di Palembang. Di situ ada Ayu Azhari, Rahma Azhari, Sarah yang berhalangan. Emang lu ada basic nyanyi? Emang suara kamu bagus itu? Aku juga nggak tahu. Sumpah, suara bagus deh ya pemirsa. Boleh. Emang lu penyanyi awalnya? Enggak. Oh gitu. Aku nggak. Jadi memang mamahku yang penyanyi. Oh gitu. Mamahku tuh memang penyanyi. Nenekku tuh kori-koriah di Medan. Jadi emang ada basic untuk entertain suara lah ya. Walau kori kan berhubungan dengan suara juga. Mamaku penyanyi memang. Aku nggak pernah belajar nyanyi, pemirsa, sumpah. Berarti lu ada ini dong, ada titisan turunan ya, dari turunan. nyokap ya. Iya, kakekku tuh kalau di sini sekarang namanya pemain film, dulu kakekku tuh pembawa sandiwara radio. Jadi dulu kan ada di radio tuh sandiwara gitu kan, yang gitu loh suaranya tuh dia bisa berubah-ubah. Nah itu kakekku. Jadi emang darah seni itu mengalir kental. Walaupun aku tolak dengan latihan taekwondo, tetap mengalir. Tolak. Jadi ya. Namaku kan Camelia Panduwinata. Itu perpaduan antara Camelia Malik dan Vina Panduwinata. Jadi emang mamaku pengen aku jadi penyanyi, cuman akunya yang nggak pengen gitu loh, Beb. Namanya karena aku anak kuliahan, anak sekolahan. Siapa sih dulu anak sekolah kuliahan yang mau jadi penyanyi dangdut gitu? Nggak ada, Beb. Mungkin karma kali ya. Akhirnya ya, tapi aku nggak sadar pada saat itu karena di Jakarta emang menggantikan Sarah Azhari itu. Jadi aku merasakan enak ya jadi penyanyi gitu. Lu nyanyi lagu sendiri gitu? Enggak. Atau duet? Enggak, aku nyanyi sendiri. Aku menggantikan Sarah Azhari nih, Beb. Aku ke Palembang bersama Ayu Azhari dengan Rahma. Aku gantiin Sarah. Ternyata nyanyi itu enak ya, nyanyi 2 lagu terus langsung dibayar. Itu pada saat lu nyanyi dibayar berapa? Lumayan lah. Ada 1 M. Oh enggak lah, gila. Enggak lah, enggak 1 M. Cuman enggak yang murah. Kan ada penyanyian dari mulai 0 banget, Beb. 0 banget biar 17.500. Kamu kayaknya dulu waktu itu. Dulu gue kamu berapa? Kalau gue sih sempet dulu nggak pernah dibayar, Beb. Nah, sekarang ini pas gue udah ada album baru tahu uang.
Oh, iya, bayar. jadi Tapi nggak dibayar, dulu lu nggak nyanyi pernah. aja. Iya. Gratisan Gue dulu berarti. gratis, yang penting gue tuh apa ya, Show. nyanyi aja, Iya, karena tampil hobi. gitu. Heeh. Kalau aku itu beruntung kali ya, Beb. Beruntung lah lu ya. Beruntung langsung. Artinya Allah tuh menunjukkan ini di sini jalannya. Dan aku menyadari, oh enak ya jadi penyanyi. Karena di sinetron aku syuting bayarnya lama, Beb. Pastilah kalau syuting gitu Maya kan nunggu ini dulu kan, keluar dulu. Iya, pada saat itu kan memang aku awal-awal di Jakarta itu merintis sendiri. Sendiri merantau, ngekos sendiri, bener-bener sendiri. Jadi mungkin berdoa terus kali ya, Beb. Doa gue terjawab karena pada saat itu tolong berikan jalan aku nih. Apa aku harus pulang lagi ke Medan? Apa aku harus gimana? Akhirnya Allah ngasih jalan itu. Tiba-tiba aku dapat job, nggak lama aku dikontrak sama label. Pertama itu CSA Record yang kontrak aku, kemudian Sandi Musik langsung. Jadi memang ya itulah mungkin gitu perjalanannya. Anak soleh, Beb. Iya. Jadi ketemunya orang-orang soleh. Ya. Dulu kan lu pernah sempat Jakarta. Dulu lu pernah nggak masalah-masalah dulu tuh hal-hal yang sulit banget gitu? Oh ya, waktu gua merintis pertama-tama nih, Beb. Gua kan sendiri tuh di Jakarta. Awal keluar petir nih. Aku bingung juga sama papaku karena ada keluargaku yang di Jakarta, tapi kata papaku nggak usah kamu nggak usah tinggal sama keluarga, berjuanglah sendiri. Papa percaya sama kamu. Nah, hal sulit yang gue alami kan nggak pernah jauh dari keluarga nih. Tiba-tiba jauh, terus nggak pernah minta duit sama, nggak pernah cerita susah, aku sakit nggak pernah. Karena kita syuting bayarnya lama, Wah, aku nggak pernah minta duit. Terus kalau misalkan lu nggak ada duit gimana? Iya. Dari mana? Diam aja di rumah nunggu gitu. Sempet nggak makan, Beb. Ngekos. Ngekos itu harganya cuma 250.000 dan aku pernah kehabisan uang dan aku nggak makan, jadi aku diem aja Allah. Terus aku makan selai doang. Tapi ya itu si orang yang punya kos tuh kan punya anak seumuran gue. Dia juga hobi nyanyi. Nah, dia lihat, jadi dia berteman sama aku, dia lihat aku makan dari pintu jendela, dia lihat aku lagi makan selai doang, Beb. Akhirnya dia bilang sama mamanya, kok ya ma, kau mesti kamar. Akhirnya aku setiap hari diajak, bolehlah makan, cuman kan aku punya malu ya, nggak malu lah. Oh, lu punya malu ya? Punya, Beb. Terus syuting, Beb, punya. Syuting misalnya kita dari mana ke mana kan harus naik apa Kopaja gitu ya. Gua nggak tahu Jakarta kan, nggak tahu Jakarta, jadi aku tanya sama temen si anak yang punya kos, aku mau ke sini syuting ini. Caranya gimana? Oh ya dari Blok M ke sana. Gue cewek, Beb. Perawan, Beb, sendirian di Jakarta. Masih umur belasan kan, umur 18 kayaknya, 18-19 aku itu. Nggak ngerti apa-apa, ya itu. Dengan ketakutan gue pulang syuting tengah malam tuh, takut jambret, takut apa. Jadi kalau aku syuting pakai baju gaun, pulang syuting gue gaya-gaya preman gitu. Tapi emang lu nggak ada asisten atau apa, pembantu? Gimana orang masa sulit kok ada pembantu asisten? Iya kan biasa kalau ada artis itu kan pasti setidaknya kan ada orang make up yang nganterin lu, terus asisten yang nemenin lu kemana-mana. Ya boro-boro asisten nggak ada. Atau gitu. saudara gitu kan, biasa kan banyak tuh teman-temannya kan. Nah kebetulan aku emang baru merintis, jadi adik-adik gue kan semua masih gini loh, saudara itu kalau kita sukses baru dia ngikut. Kalau kita belum sukses masa dia ngebebani gitu, kita enggak gitu. Mereka juga nggak mau ngebebani kan. Nah itu tuh berdasarkan pengalaman itu aku jadi kuat banget. Jadi aku udah ngalamin tuh, pernah nggak makan di Jakarta, pernah mau bayar taksi sampai nangis kayak gimana nih taksi ini, ngelihat argonya itu di jalan terus Jakarta macet. Sempet bapaknya bingung, Beb, dia nyetir kan, kenapa Mbak? Enggak apa gitu. Jadi gue tuh nangis karena nggak ada duit. Argo, iya, argo. Akhirnya minggir lah, ngambil duit ke ATM. Ya Allah, pokoknya yang gitu-gitu deh. Tapi Allah tuh baik banget sama aku, baik banget. Setiap doaku selalu didengar. Makanya pada saat itu aku ingat banget doaku itu, ya Allah berikan aku kerjaan yang memang aku bisa melakukannya dan aku mampu gitu. Nah itu mungkin ditunjukkan jalan aku jadi penyanyi dari doa itu, Beb. Dari doa akhirnya ya tunjukkan jalan. Jadi jalanku di dunia entertain mulus, walaupun orang banyak bilang Kamil suaranya maksudnya nggak dangdut banget.
Bener, aku emang suara nggak dangdut banget, nggak yang cengkok-cengkok. Tapi di zaman aku pas jadi penyanyi dangdut, ternyata dangdut model begitulah yang disukai orang. Makanya aku akhirnya diterima label. Emang kamu di label mana? Sani Sani dangdut atau pop dut? Oh, bukan Sony, Beb. Sorry. Sani itu emang Sani dangdut. ya, Sani emang dangdut, Sani Pop musik. atau maksudnya pop dangdut atau gimana? Kan pada saat aku keluar itu dangdut remix yang tren. Dangdut remix. Oke. Nih, aku mau nanya sama si Kamel nih. Dia kan penyanyi katanya kan, sama sinetron. Gua mau denger nih suaranya dia, apakah dia bener seorang penyanyi atau ala-ala penyanyi? Gila, emang ada ala-ala gue julid, ya kan? Gue julid, nggak apa-apa dong sahabatku. Bukankah ibu Nggak apa-apa. sering mendengar lagu saya yang sangat tenar? Kalau saya kan sering sekali ya kan. Orang-orang kan harus denger dong Kamel Petir ini ya kan. Coba Kamel, aku pengen denger dong suara kamu nyanyi dong. Album kamu yang apa tuh? Cuma Kamu Cen. Iya. Imi Irsa Asa. Iya. Kamel tuh punya album mungkin yang ada yang pernah dengar. Cuma kamu Cin yang ada dalam hatiku. Cuma kamu Cin yang ku cinta dan ku rindu. Terus pasti ada yang tahu lagi. Nggak mau lagi pacaran sama kamu. Asik. Hey. Aku gadis tapi bukan perawan. Asik. Keperawananku sudah hilang. Asik. Gara-gara pacaran sering mesra-mesraan tapi untung nggak hamil duluan. Banyak, Beb. Oh gitu ya. Ternyata Kamel ini berarti bener seorang penyanyi dangdut nih ya. Nah, aku mau nanya lagi nih, Kamel, ada pengalaman nggak enak nggak di entertain? Ceritakan dong sedikit aja. Banyak juga boleh. Ya, Ada dong. Pasti. Pertama-tama kan aku lahir bukan dari penyanyi. Maksudnya aku lahir dari rahim seorang penyanyi. Ya. Tapi mamaku waktu udah nikah tuh dia nggak nyanyi lagi, Beb. Nah, maksud aku tuh emang nggak pernah belajar nyanyi. Jadi kan atlet kan. Pertama kali aku nyanyi dangdut, aku shock dong, Beb. Ada cowok yang mau ngibing gitu loh, Beb. yang mau ngibing, joget terus dia masukin duit. Masa sih? Ya Allah. Hah? Terus gimana coba? Lo tahu dong, gue pengen tonjok dong dia ya. Udah belum. Tapi gue tuh gitu. Gue ngelak sih, emang belum sampai gitu. Gue ngelak. Kenapa enggak lu tanggung amat menyolek? Nih sekarang aja gitu. Dia kan mau gitu kan, Beb. Terus gue ngelak kan. Gue pengen tonjok gitu ya, gue pengen tendang dia, tapi gue langsung astagfirullahaladzim, gue sekarang penyanyi bukan atlet taekwondo. Gue gitu, nanti ini bahaya ini karir gue gitu. Terus akhirnya gue tuh untuk meredam diri gue ke samping dong, Beb, ke sudut. Gue diem, kita kan di taekwondo itu bukan hanya belajar nyerang, tapi belajar juga menahan diri. Jadi seorang atlet itu, seorang petarung itu tidak boleh bertarung, misalnya menonjok sembarangan. Dan kita dilatih untuk menahan diri. Di situ gue ke samping, ke sudut, gue nahan, ya Allah, gitu. Nyanyi, orang semua bingung, lah penyanyinya kemana tuh, musik dong, nyanyi, jadi penyanyi udah nggak ada, udah nggak mau nyanyi lagi, gue stop. Waktu itu malam itu aku jadi bintang tamu dan aku nggak nerusin show-nya, aku pulang. Nah, terus itu ganti baju. Yang cowok yang itu megang kemana? Ya dia kan orang-orang mabuk, mana lah gue ingat, gue nggak terlalu, tapi memang bukan mega. Dia mencoba untuk nyawer, tapi kan gue ngelak gitu kan, terus gue gitu. Ajar banget ya. Emang lo nggak pernah gituin waktu nyanyi, ngibing-ngibing gitu? Masa sih? Cuma pernah aku dicium doang. Nah itu lebih parah berarti. Di mana ya? Di acara di luar kota lagi. Gitu doang. Kan emang sih kadang-kadang kalau penggemar tuh gitu ya. Iya kan, kalau mungkin bukan mau ke tapi lebih kepada kayak yang nyawer-nyawer gitu. Buat gue pertama-tama di entertain kan kaget, shock gitu loh. Iya, apaan sih kok gue disawer kayak gini gitu kan, bingung. Karena belum pernah. Ya. Sekarang kesibukannya apa? Pensiun jadi penyanyi. Aduh, kayaknya kalau jadi penyanyi itu nggak boleh pensiun ya, Beb. Aku masih sampai saat ini tuh masih apa ya?
masih karena itu udah tempat dimana aku namanya dibesarkan di penyanyi entertain di entertain, aku nggak akan pernah ninggalin dunia entertain. Walaupun mungkin showku nggak banyak, showku nggak ada malah, tapi aku tetap berkarya Beb. Kemarin aku tetap mengeluarkan album dan aku kan bisa nyiptain lagu, iya ember. Jadi aku nyiptain lagu anakku. Sekarang anakku udah mulai nyanyi ya. Judulnya itu siapa anakmu itu? Barak sama Raja. Barak sama Raja. Anaknya lucu-lucu. Iya, nyanyi. Jadi aku yang nyiptain lagu. Jadi penyanyi itu nggak harus show ataupun ya, tapi lebih berkarya. Jadi anakmu tuh harus jadi penyanyi dangdut gitu? Enggak, bukan. Tapi karya. Dia bukan lagu dangdut yang aku ciptakan buat dia, Beb. Lagu anak-anak. Tapi di situ bukan karya yang lebih. Aku tuh berkarya aja gitu. Jadi larinya ke situ sih. Karena kenapa? Kita di penyanyi entertain itu tidak harus nyanyi terus show kan, enggak. Jadi dia harus step by step dia meningkat. Enggak, kita harus artinya menciptakan lagu, kita bisa jadi memproduserin orang. Kayak aku kan produserin anakku, ya kan, dari hal sepele. Ini kan artis dangdut, jadi bisa untuk bikin lagu-lagu buat anak-anaknya. Iya, jadi ke arah sana jadinya. Dan aku kadang-kadang nyanyi, kebetulan kan sekarang lagi sibuk di dunia politik. Jadi nyanyi-nyanyi, bantu-bantu temen tuh kalau ada yang nyalek kalau ada yang lagi nyalon pemilihan di mana, bupati, wali kota, Mel bantu ya, aku bantu. Gitu-gitu aja sih, saling bantu-bantu. Jadi tetap dunia entertain itu nggak hilang lah. Ya, kamu ada kreasi, nggak terlalu kosong banget ya. Harus. Nah, Kamel kan tadi kata kamu kan jadi penyanyi dangdut itu kan nggak pensiun kan, tetap kamu berkarya ya kan. Cuma kemarin ini kan aku sempet lihat ya kamu di dunia politik terjun dari penyanyi dangdut ke politik. Itu gimana sih, kok bisa ya kamu ke politik gitu loh? Ya. Coba lo ceritakan lah gitu kan, pengalamannya hebat loh ini Kamel ini, dari penyanyi dangdut langsung politik. Mana ada ya penyanyi dangdut cuma Kamel doang yang berani. Banyak pasti. Nah kebetulan itu mungkin buat aku tuh politik itu panggilan ya Beb, panggilan hati, panggilan jiwa. Mungkin udah panggilan aku untuk ngabdi ke sana. Aku lagi naik-naiknya di dunia entertain. Pada saat itu kita kan lagi heboh-hebohnya tuh, kita sering diundang TV-TV, tapi aku memutuskan lari ke dunia politik. Bukan lari sih, cuman sedikit banting setir lah ke dunia politik. Kenapa? Karena mungkin yang tadi aku bilang harus panggilan, tiba-tiba aku merasa terpanggil aja harus ngabdi ke sana. Karena memang dulu kan aku waktu kuliah, aku tuh salah satu ikut organisasi Beb. Aku tuh aktif di OSIS dari SMA-nya. Terus aku pernah jadi presiden kampus di universitasku. Jadi memang basic organisasi itu kental. Aku di KNPI, aku di PMII. Jadi emang aku waktu sebelum jadi penyanyi Beb, aku tuh sangat aktif di dunia organisasi. Jadi bukan ucluk-ucluk aku tiba-tiba iya, karena basicnya politik itu adalah organisasi di sekolahan dulu, di kampus, di mana itu hampir-hampir sama. Nah, ada yang ngajak aku ke politik, akhirnya aku ke sana, terus aku enjoy di sana karena menurut aku bisa berbuat banyak untuk orang lain. Itu sih intinya itu. Di politik Kamel bisa berbuat banyak untuk orang lain. Nah, caranya mungkin kan kalau bingung kan, di dunia entertain juga bisa. Kita bernyanyi orang lain happy, itu juga hal baik gitu. Makanya aku nggak pernah ninggalin, aku bilang kita nggak boleh ninggalin dunia yang udah membesarkan kita. Tapi di dunia politik, satu kebijakan kita bisa membuat orang lain jadi berubah hidupnya, jadi makmur, jadi ya itulah. Hebat ya Kamel ya. Nah, patut dicontoh ya guys nih Kamel ini. Dan jadi dia ini pengen tahu semuanya dari penyanyi dangdut, sinetron ke politik. Itu jarang ada yang bisa masuk ke situ ya kan. Kalau Kamel kan memang udah ada basic kan sekolahnya dari organisasi-organisasi kan gitu. Tapi semua juga bisa sama belajar, pasti bisa. Teman-teman yang mau ke dunia politik nggak usah ragu. Asal dia mau belajar terus terus sekolah, terus ngasah ilmu. Kalaupun nggak sekolah, paling nggak ikut pelatihan. Kalau aku kemarin Beb ngelanjutin S2 aku di jurusan. Kamu S2 ya? Ya ampun. Sebenarnya kamu apa? Iya. Janganlah S2 sama kayak aku. Nggak lah, sebenarnya gelar itu nggak yang menjadi utama. Yang penting kita jadi orang harus baik, punya karakter yang baik, itu intinya sih Beb.
Kamel, aku kan kemarin lihat nih, kamu kan nyalonin, itu udah berapa kali lu nyalonin? Ada yang lu sukses nggak salah satu? Kalau nyalon setiap hari gue nyalon. Iya, bukan nyalon rambut. Oh bukan, nyalonin, bukan nyalon rambut, Beb. Iya, Kirain nyalon rambut. Lu kan Nyalon mana? kemarin kan ada pernah kan nyalonin anggota DPRD Ya. wilayah kan, pernah kan. Terus sekarang kemarin ini kan anggota DPR RI nih. Terus gimana? Ada yang dapat nggak? Dapat apa? Ya dapat lah lu dapat Ya. kursi. Dapat nggak? kursi Gitu ya. kan? Kursi ada di rumah. Kebetulan. Jadi sedikit cerita nih ya, Beb. 2014 aku tuh nyalek DPR RI, bukan DPRD, Beb. Nyalek DPR RI untuk dapil DKI, dapil 2 DKI, yaitu Jakarta Pusat, Selatan, Luar Negeri. Kebetulan itu aku di partai PKPI ya. Waktu itu pembinanya, ketua umumnya Pak Sutioso. Aku di kader di sana. Memang belum menang, Beb. Belum berhasil. Kemudian aku pernah jadi bakal calon wali kota di kampung halamanku. Kata orang Medan kan, Marsipature Hutanabe. Apa itu? Setelah kau berhasil di kota, kembalilah nak kau ke kampung untuk mengabdi kampungmu. Horas. Habis merasakan. Nah, aku balik ke Medan, masih bakal calon sih, Beb. Artinya aku anak muda, aku pengen memberi contoh pada anak muda, jangan pernah takut, jangan pernah nggak pede. Ya udah, coba aja, berani aja, karena dari kamu belajar, ya itu dari pengalaman kamu itu kamu belajar. Kenapa aku berani? Karena memang gitu, Beb. Itu mungkin dari taekwondo dulu kali ya. Aku sebelum jadi juara jadi atlet, pengaruh dong ya taekwondo itu. Iya, ternyata kehidupan itu kan flashback kita. Jadi kamu yang sekarang itu, kamu yang dulu itu apa pemikiran kamu yang sekarang. Jadi misalnya apa yang aku lakukan dulu, pengalaman. Itu akan berpengaruh di 10 tahun aku ke depannya gitu. Nah, jadi dulu aku di taekwondo gagal, tapi akhirnya menang karena terus bertarung ya. Nah, itu mungkin karena aku didikan begitu, jadi aku berani gitu loh bertarung di Sumatera Utara. Memang belum jodoh juga, belum menang, dan kemarin 2019 masih belum menang juga, Beb. Oh gitu. Terus gimana dong tuh? Waktu itu aku DPR RI untuk calon kampung halamanku juga, Sumut 1. Tapi menurut Kamel nih, Beb, inti dari kita berpolitik itu bukan pada saat menangnya saja. Mungkin orang lain beda, tapi buat saya begitu. Kan saya belajar terus. Kita belajar terus gitu. Kita konsisten juga di dunia kita. Kalau memang mau di dunia politik ya lo konsisten gitu. Konsisten ya udah. Sekarang aku banyak mengabdi sosial, banyak berbuat sosial. Terus aku juga berbuat di partai gitu. Jadi apalah petugas partai, dan aku banyak berbuat di situ. Itu sih, Beb. Itu sih. Lo pernah ada berapa partai? Maksudnya yang pernah lo cobain? Oh, cuman kayak makanan dicicipin. Iya, ibaratnya apa ya? Maksudnya apa ya? Pernah ikut ya partai pindah. Aku paham. Gitu. Nah, berpartai itu menurut aku bukan kita nyobain sana, nyobain sini, enggak, tapi lebih pada kita cocok di partai apa. Kita convertnya kan, partai itu kan punya platform, punya ciri khas, ya kan, punya. Nah, kita tuh enjoynya di partai apa? Pada saat itu kan partai PKPI. Dulu pas pertama lu ikut partai bendera mana? Iya, dulu aku ikut PKPI. Nah, di PKPI menurut aku memang itu kan partai kecil, tapi dia itu terbuka gitu. Manusia, orang-orang di dalamnya terbuka. Nah, aku ikut di sana, tapi karena ada gejolak di dalam, pada saat itu Bang Sutioso sudah mundur jadi ketua umum, ada gejolak di dalam. Akhirnya kami ya biasalah di partai, Beb. Bosnya bubar, itu bawahnya terus anjlok semua gitu loh, coret-coret, terbuang-buang lah. Nah, itu tuh biasa di partai begitu. Nah, akhirnya karena ada kejadian gitu, aku pindah ke partai kuning. Sekarang aku di partai kuning, partai Golkar. Karena merasa aku seirama, dan aku senang dengan platform partainya, jadi aku masuk ke sana dan aku lagi mengabdi di sana. Wah, hebat juga ya. Nih, Kamel kan lu pernah 3 kali nyalonin kan ya? 2 kali anggota DPR RI. Nah, terus yang sekarang ini apa? Kemarin sempat bakal calon wali kota. Itu lu ada kapok nggak sih? Yang kayak aduh, kenapa lo yang deg-degan sih gitu? Gue yang deg-degan, lu yang kayak jalan. Itu gimana? Enggak, gue yang keringetan.
Keringetan karena mikirin duitnya habis gitu. Enggak, maksudnya, Apa gagal-gagal mulu? gagal mulu gitu. Ada salah satu dong. Iya, menang, doain ya ke gitu, depannya ya. kan? Kalau menurut aku yang kayak Kamel bilang tadi, kan aku tuh di politik udah apa ya, kayak mengabdikan diri, Beb. Jadi aku tuh nggak ada rasa nyesal, nggak ada rasa kapok. Karena udah melekat gitu ya, Beb. Melekat itu karena kita mengabdi. Mengabdi ya. Susah kan kalau udah mengabdi, beda kan. Bukan jadi kayak gue menghalalkan segala cara menang, nggak gitu. Aku ngabdi aja dan aku merasa ya nggak beban dengan menjalaninya. Dan di politik itu siapa teman-teman yang mau berpolitik, politik itu kalau kita begitu tuh namanya investasi politik namanya. Jadi investasi itu bukan hanya emas, bukan hanya barang, bukan hanya mobil, tapi di politik ada namanya investasi politik. Kru, tahu nggak lo? Investasi politik tahu nggak? Jangan punya politik aja atau politik deh. Politik itu juga bukan hanya politik itu, bukan hanya kita berpolitik praktis seperti yang aku lakukan. Di rumah tangga juga orang berpolitik, Beb. Itu rumah tangga. Iya, politik rumah tangga, ya kan? Kamu juga sekarang lagi misalnya lagi begini nih sama Kamel. Ini politik komunikasi, banyak hal. Jadi setiap kita melangkah itu sebenarnya politik. Kamu ngakalin biar dapat politik biar dapat duit dari pacarnya. Politik dia dari suami ya. Jadi kita nggak boleh tabu. Anak milenial sekarang perempuan nggak boleh tabu yang namanya politik. Nggak boleh. Harus aware, harus tahu. Dan tapi kita perempuan nih menurut Kamal tuh lebih wellness nanti dia kalau dia ada di dunia politik karena dia menggunakan hati. Kita harus pakai hati. Harus. Kalau enggak nanti bisa mati kita kan. Gitu ya. Tapi di politik nggak boleh baperan. Gitu ya. Ember. Itu aja kuncinya. Kalau udah baperan mau, nanti dia jadi stres gagal sekali, jadi baperan, jadi stres gitu tuh nggak boleh. Sakit hatian gitu nggak boleh. Gue juga rencana sih. Dong, ayo belajar. Gue pengen ikut itu juga. Iya. Mencalonkan dari Sukabumi. Iya, jangan lupa warga Sukabumi. Warga dukung Desi Kitaro. Insya Allah ya. Gitu, doain aja. Mudah-mudahan kayak Kamel gitu. Kamel, lu kan apa namanya kan udah 3 kali gagal nih. Apakah lu itu ambisi gitu? Kalau menurut aku itu bukan ambisi, Beb. Karena tadi kita ngabdi terus dikasih jalan kita harus nyalek kan, itu bukan ambisi menurut aku. Karena aku punya misi. Karena di sanalah kita bisa membuat kebijakan. Kebijakan itu penting, Beb. Kalau orang bertarung dulu zamannya Nabi Muhammad atau zamannya ya dulu lah, zamannya penjajah, mereka bertarung menggunakan bambu runcing, Beb. Kalau zaman sekarang bertarung menggunakan tinta, Beb. Jadi pedangnya itu tinta. Jadi kebijakan itu, tanda tangan itu tuh bahaya, Beb. Nah, itu jadi kebijakan kita kan tugas anggota DPR RI adalah membuat undang-undang, Beb. Nah, membuat undang-undang itu satu kebijakan, satu kata yang dibuat di dalam undang-undang itu bisa membuat harkat hidup orang banyak. Nah, itu yang kita contohnya kan harus ada dong, Beb, representatif dari perempuan yang ada di Senayan. Ya sekarang udah banyak kan, tapi masih kurang. Sekarang kan jumlahnya masih 20%, Beb. Jadi artinya pemerintah masih gagal untuk memenuhi 30% kuota perempuan yang ada di Senayan. Jadi kita ini harus berjuang untuk perempuan. Siapa lagi yang memperjuangkan nasib hidup perempuan kalau tidak perempuan itu sendiri? Apakah bapak yang laki-laki dua situ mau memperjuangkan kita? Kalau tidak perempuan sendiri. Jadi saya rasa itu bukan ambisi, tapi lebih pada apa ya, pengabdian yang saya bilang tadi. Kita berinvestasi politik, ya udah, anggap kalau suatu saat Allah memberikan rezekiku jadi, ya berarti investasiku berbuah. Kalau suatu saat Allah nggak memberikan aku jadi, ya aku tetap mengabdi aja karena nanti tulus aku di dunia politik. Karena buktinya lihat aku nggak jadi aku nggak gila, aku santai aja gitu Beb. Harus kuat ya. Harus. Kamel, aku terakhir lagi ya, aku ngomong sama kamu nih, kalau seandainya lu nanti terpilih, entah belum mau jadi presiden kek, mau jadi gubernur kek, apa buat kedepannya buat Indonesia? Yang jelas, aku kan contohnya misal jadi kepala daerah nih, atau kepala daerah atau apa. Kalau misalnya aku jadi kepala daerah di kampungku, di Medan, ya pastinya aku akan pengen membuat Medan itu makmur, Beb.
pengangguran nggak ada, Jadi di rakyat nggak kampung boleh kamu sendiri miskin, ya? rakyat harus makan. Iya, seandainya. Kenapa aku pengen di kampungku sendiri? Karena aku pengen berbuat, Beb. Aku lahir dari sana, aku ini di sana, aku harus berbuat. Yang kayak aku bilang tadi, Marsipature Utanabe, habis lo berhasil di manapun merantau, lo harus balik. Itu kalau aku jadi kepala daerah. Kalau aku nanti jadi anggota DPR, aku pengen membuat kebijakan yang contohnya aku lahir dari olahraga, aku kan atlet, aku juga seniman, aku kepengen duduk di komisi 10 yang membidangi bidang pendidikan, seni dan budaya. Di situ aku bisa menyuarakan tentang seni, budaya, pendidikan, olahraga, bagaimana nasib atlet-atlet yang susah, Beb. Atlet itu susah, Beb. Iya ya. Banyak sekali atlet-atlet di Indonesia yang tidak dihargai, Beb. Contohnya aku dulu, berapa banyak piagamku, berapa banyak medali yang aku udah raih. Ada berapa lu medali itu? Aduh, Beb, banyak banget. Sampai itu di rumah tuh di Medan tuh penuh. Tapi itu tidak menjadikan, tidak ada tidak ada misalnya, Beb, penghargaan untuk atlet-atlet itu bisa jadi apa setelah dia tidak jadi atlet. Jadi itu yang kurang. Kesejahteraan atlet, seniman, bagaimana karya cipta kita tidak dihargai, pembajakan di mana-mana. Nah, itu yang akan aku perjuangkan. Bagaimana seorang perempuan itu? Aku pernah punya kasus anakku, kamu tahu ya, anakku. Ya biasalah, laki-laki ya kan tidak menghargai kita seorang ibu. Tapi di situ aku pengen berjuang. Nah, kau kan semangat. Ya, gue sama. Ya Allah, dia kalau udah ya kan. Bener. Makanya, Beb, kita harus berjuang di sana untuk jangan ada lagi perempuan-perempuan yang tersakiti oleh laki, tidak diakui anaknya oleh laki-laki. Di situ kita akan berjuang, di sanalah tempat kita berjuang untuk bunuh, Beb. Nah, cara membunuhnya, Beb, kita buat undang-undang yang pro terhadap perempuan. Nah, aku setuju itu, Beb. Setuju kan, Beb? Jadi berarti bukan ambisi kan? Iya, harus itu. Nah, aku mudah-mudahan nih, aku mendoakan Kamel ya, yang mana aja bisa sukses, gue dukung, Beb. Amin, amin. Kamu juga, Beb. 5 tahun lagi kan? 5 tahun Di daerah mana? Di daerah mana? Iya. Sukabumi. Emang 5 tahun sekali. Ya nunggu 5 tahun masih lama gue gitu kan. Iya, Oke guys, nah sekarang di sekitar Rom mau apa? Mau Bobo ucapin, cantik kayaknya ya. nggak mau mengucapkan terima kasih ya Kamel Iya, sudah hadir sama-sama. di acara YouTube-nya Desi Kitaro, dan jangan lupa ya di subscribe, di komen dan di like ya, oke. dan juga didukung, di share terus ya biar channelnya booming ya. Pokoknya ini karena nggak bayar kok, Beb, subscribe nggak bayar kan, bayar, jadi nggak apa-apa, jangan rugi. Nah, Desi Kitaro untuk kedepannya ada bintang tamu lagi nanti yang cantik-cantik juga, dan tunggu ya. Bye.